Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu sirra wa alaniyati wal mujirat. Rabbi inni maghlubun fantasir wa masamil mundashir ikfini ya tablu wa qawaliya ikfini ya tablu wa qawanasira inna syirka la zulmun adim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi'a ini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Puja-puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat untuk menjalani ibadah di malam ini. Semoga nikmat Allah selalu menyertai kita dalam kebahagiaan, kenikmatan, kesejahteraan dan kesehatan selalu. Juga kepada jemaah yang ada di luar kota di mana saja, semoga karunia Allah juga selalu menyertai kita semua. Maha suci Allah beserta firman-Nya. Semoga juga dalam situasi keadaan yang sekarang ini kita diberikan keselamatan dunia akhirat. Karena negara Republik Indonesia dalam keadaan berselimut, meriang dikarenakan demam penyakit. Banyak tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh pemerintah yang sudah dipanggil mendahului kita. Semoga mereka husnul khotimah. Dan yang masih hidup, yang diharapkan untuk doanya, pahalanya, amaliyahnya, yang diharap-harapkan kepada orang-orang yang sudah kembali ke alam kubur. Karena orang-orang yang sudah meninggal itu pahala dan amaliyahnya tidak akan bisa bertambah lagi, kecuali akan bertambah amaliyah dan pahalanya, kenikmatan hidup di kubur itu melalui anak cucu saudara-saudaranya yang masih hidup yang selalu mendoakannya. Maha suci Allah, semoga kita juga termasuk adalah golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini Abah Acong akan menjelaskan tentang beberapa sistem, yaitu sistem manajemen kolbu. Manajemen kolbu itu adalah suatu tujuan kita untuk mencapai, membuka pintu jembatan dunia dan akhirat. Karena manusia itu ada akal. Yang dikatakan manusia lebih mulia daripada makhluk lainnya karena manusia ada akal. Allah berfirman di dalam Al-Quran mengatakan sesungguhnya tubuh manusia itu adalah istana. Istana yang dihuni oleh hati. Ya. Hati yang berkuasa dalam istana raga ini. Jadi tubuh kita ini adalah, raga kita ini adalah istana yang dihuni oleh hati. Hati inilah yang dikatakan raja atau ratu. Jika dia seorang wanita, dia adalah ratu. Jika dia seorang pria, maka dia adalah raja. Nah, apa itu akal? Akal itu adalah suatu pelaksana. Hati adalah kekuasaan. Segala sesuatu kekuasaan itu adanya di hati. Hati memerintahkan kepada keinginan. Keinginan itu ada di jantung. Jadi seluruh makhluk, jin, setan, iblis, dedemit numpang di tubuh manusia. Tubuh manusia inilah tempat sarang mereka.
Ya, karena sumpah dan firman Allah mengatakan, "Hei iblis, laknatullah, tempat tinggalmu adalah di hati manusia. Dudukilah hati manusia itu." Jadi kesimpulannya, hati manusia diduduki oleh iblis karena dia diusir oleh Allah dan tidak punya tempat tinggal. Nah, apa sifat iblis? Sifat iblis itu kalau ingin tahu yaitu syirik, iri, dengki, sakit hati, dan sombong. Ya. Yang cenderung iblis itu sifatnya apa? Yang cenderung sifat iblis itu adalah sakit hati. Loh, kenapa? Dasarnya di mana? Dasarnya di saat Allah menciptakan kekasihnya Nabiullah Adam Sofiullah, maka iblis iri. Setelah itu Adamullah, ya, Nabiullah Adam Sofiullah ditempatkan di dalam surga, diberikan kenikmatan surga, maka iblis ngiri. Di saat dia iri, dia jebloskan Nabi Adam tersebut dalam perbuatan dosa. Ya, kemudian Nabi Adam diusirlah dari surga. Sebelum dia diusir dari surga Nabi Adam, Allah berkata, "Hai seluruh bangsa, hai seluruh makhluk ciptaanku, berkumpullah kalian semua. Kuperintahkan kalian untuk sujud kepada Adam. Ya. Dan patuhlah kepada Adam. Dan bertakwalah kepadaku," kata Allah. Jadi sujud kepada Adam, bertakwa kepada Allah. Itu kesimpulannya. Bukan berarti Nabi Adam ini disembah menjadi berhala, bukan. Ya, sujudlah kepada Adam dan bertakwalah kepada Allah. Apa arti itu semua? Sujud yaitu kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang dikatakan sujudlah kamu kepada Adam. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kalimat sujud kepada Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa arti bertakwa kepada Allah? Begitu kamu ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang kamu ingat adalah Allah, bukan Nabi Adam, bukan berhala, bukan patung, bukan keris, bukan juga tiang. Tapi yang kamu ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan bertakwalah kamu kepada Allah, sujudlah kamu kepada Adam. Ya. Itu dasarnya agar kita paham, mengerti dari mana dikatakan sujudlah kepada Adam. Jangan kita berilusi Nabi Adam berdiri, manusia sujud di depan Nabi Adam, sujud di kakinya. Itu bodoh pemikirannya. Ya, itu pemikiran yang bodoh. Karena manusia ini kan tidak tahu asbabun nuzul, tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Ya. Nah, yang dikatakan sholat itu apa? Itulah yang dikatakan sholat, itulah ruku dan sujud. Sujudlah kamu kepada Adam. Karena Adam terbuat dari tanah, maka kita sujud ke tanah, ke lantai. Yaitu temukanlah keningmu dengan lantaimu. Ya, bukan mulutmu dengan lantaimu, tapi keningmu dengan lantaimu. Yang dikatakan sujudlah kamu kepada Adam. Maka disitulah dikatakan iblis tidak mau sujud kepada Adam. Allah berkata, "Hei Al-Haris," dulu belum Ajajil ya, namanya belum Ajajil, namanya belum iblis, namanya Al-Haris. Ya. Dia kenapa dikatakan Al-Haris? Karena dia pernah beribadah kepada Allah 80.000 tahun lamanya, lebih lama dari malaikat Jibril. Sedangkan malaikat Jibril 40.000 tahun lamanya, sedangkan Al-Haris 80.000 tahun lamanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia dikatakan namanya Al-Haris. Ya. Apa itu Al-Haris? Ya. Ya, orang yang berpahala, orang yang beribadah, orang yang tekun ibadah. Ya. Nah, di situ di saat dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hei Al-Haris, mengapa engkau tidak sujud kepada Adam?"
Al-Haris berkata, aku tidak akan sujud kepada Adam karena Adam dibuat dari tanah, sedangkan aku dibuat dari api. Aku lebih baik dari dia, aku lebih sempurna dari dia. Mengapa aku harus sujud kepada Adam? Di saat itu Allah berkata, hai Al-Haris, engkau telah menentang perintahku, engkau telah menentang perintah yang kuperintahkan dirimu kepada Nabi Adam, maka engkau adalah termasuk orang yang kulaknat, katanya. Nah, jadi di saat itulah Allah melaknat iblis Al-Haris, maka dikatakan hai iblis laknatullah. Jadi berubah namanya, iblis laknatullah. Dari Al-Haris berubah menjadi iblis laknatullah. Ya. Nah, jadi dikatakan apa itu bertakwa? Bertakwa itu adalah orang yang tidak menentang Allah. Sedangkan orang yang menentang Allah itu orang yang tidak bertakwa. Makanya dikatakan sujudlah kamu kepada Adam, bertakwalah kamu kepada Allah. Arti takwa itu adalah patuh, ya, patuh perintah Allah. Maka dikatakan bertakwa. Jadi kalau kita mengerti takwa ini apa sih, ya, takwa ini apa? Inilah penjelasan takwa, ya. Lalu setelah itu Allah berkata, hai iblis laknatullah, keluarlah engkau dari surgaku. Allah mengusirnya. Lalu iblis berkata, wahai Allah sang pencipta, bukannya aku tidak akan patuh kepadamu, tapi tanggalkanlah kematianku, kata iblis. Maka iblis berkata, Ajajil, tanggalkanlah kematianku, dan di mana kami harus bertempat tinggal, kata Ajajil. Allah berfirman, hei laknatullah, tinggallah kamu di hati manusia, dudukilah hati manusia itu, itulah tempat tinggalmu. Itu dasarnya kenapa hati kita itu selalu sakit hati, kenapa hati kita selalu iri dan dengki, kenapa hati kita ini selalu timbul rasa penyesalan, sakit hati. Itulah kata-kata iblis yang ada berkata dalam hati kita tanpa kita sadari. Jikalau hati kita mengucapkan sakit hati, maka itulah iblis yang ada dalam diri hati kita. Jikalau kita mengucapkan asma Allah, menyebut nama Allah dan beristighfar kepada Allah dalam hati, itulah zat Allah Nabi Adam. Ya. Kalau ingin tahu siapa diri kita, siapa jati diri kita, ya, tidak ada jati diri kita. Yang ada di tubuh kita ini adalah iblis dan Allah, ya, Allah dan iblis. Dan manusia adalah hamba yang diciptakan. Allah menciptakan hambanya, menghidupkan hambanya dengan napas, dan hamba hidup dengan napas Allah. Allah maha kekal karena Allah tidak mati. Yang dikatakan Allah maha kekal tidak mati, ya. Sedangkan hamba dihidupkan oleh Allah melalui napas. Napas inilah yang dikatakan zat Allah, ya. Napas inilah yang dikatakan zat Allah. Dan semua makhluk hidup karena napas, karena udara. Maka dikatakan wajah tu wajah iya lillazi fataras samawati wal ar wa anifam muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Wajah tu wajah iya lillazi fataras samawati wal ar. Hadapkan hatimu dan wajahmu ke alam semesta yang luas. Apa itu alam semesta? Udara. Nih, paham ya? Yang namanya alam semesta itu bukan cuma langit, tapi udara. Dengan udara inilah kita hidup. Maka Allah adalah zat yang kekal, yang memiliki udara. Iblis, jin, setan hidup juga melalui udara. Jadi kita menyatu dengan mereka melalui napas. Makanya dikatakan, jika kita punya sifat iri, sifat benci, ya, sakit hati, itu adalah iblis laknatullah. Ya, paham gak nih? Ada nggak yang sakit hati?
nggak ada. Mudah-mudahan jemaah kita tidak ada yang sakit hati ya. Itu karena jemaah kita hatinya selalu diruqyahkan dengan kalimat Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Disitulah iblis itu tersingkir dari tempatnya. Ya. Jadi ibarat apa itu hati? Hati adalah mustika yang bulat, yang berwarna putih, bercahaya, lalu diduduki oleh iblis seperti anak kecil duduk di atas bola. Nah, sama seperti itu. Ya, sama. Bola, tahu kan bola kan? Anak kecil duduk di atas bola. Nah, itu sama, iblis itu begitu. Menduduki hati kita, mengencingi hati kita, dan dia mengendalikan hati kita. Maka itu kita ambil sapu lidi, ya, kita ambil sapu rotan, kita gebuk tuh anak, ayo nyingkir kamu dari bola ini. Maka anak itu nyingkir pasti. Begitu juga, begitu kita ucapkan kalimat wala yahuduhu ya Allah, wala yahuduhu ya Allah, iblis itu kebakar. Dia ketakutan di hati kita, menyingkir, tidak berani lagi dia duduk. Maka sering-seringlah kita ruqyahkan hati kita dengan kalimat ya Allah, ya Rasulullah. Ya, itu pelajaran tauhid namanya. Ya, jadi bukan lagi syariat tapi tauhid. Ya, maka itu kenapa sifat manusia itu ada syirik, iri dan dengki, sakit hati, itulah iblis. Ya, iblis itu berkata, aku punya anak, anakku ketempatkan rumahnya di kepala, di otak sebelah kiri. Setan itu di mana tempatnya? Di otak sebelah kiri. Itu setan. Ya. Nah, kalau malaikat itu di mana? Malaikat itu adanya di tulang iga sebelah kiri, di tempat Allah, yaitu kolbu. Makanya kalau kita zikir, tarikan dari pusat, la, panjang la-nya, bukan la, bukan gitu ya. La ke kening, ila ke dada kanan, ha ke lambung kiri akan dan, il ke dada kiri, Allah ke lambung kiri, tulang iga. Inilah kolbu yang dikatakan. Kolbu itu di mana? Ini kolbu di iga lambung kiri. Itu tempat kolbu. Itulah tempat malaikat. Kalau kita zikir, tarikannya suara kita tarik dari pusat ke kening. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi begitu cara zikirnya. Jadi digeser, bukan dilompati. Ya, kalau kita garis tangannya gini, la, ya, ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cara tarikannya, bukan lompat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan begitu. Ya, nggak nyambung. Ya. Jadi suara kita ini nggak putus satu napas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah tidak putus napasnya, cuma putusnya di la. La-nya panjang. La, putus kan? Disambung lagi. Ilaha illallah. Napasnya jangan putus. Ya. Jadi jangan nyambung napasnya. Satu napas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu cara zikir yang benar. Ya.
Jadi napasnya jangan putus dengan mengucapkan la panjang ilaha illallah. Itu sejarahnya Nabi Adam. Maka Allah berkata, hai Adam, jikalau engkau ingin kembali ke surgaku, maka mohon ampunlah engkau kepadaku, kata Allah. Dan akuilah aku ini adalah Tuhanmu. Tidak ada setan, tidak ada iblis, tidak ada neraka, tidak ada surga, tidak ada dirimu. Adanya aku, kata Allah kepada Nabi Adam. Makanya berkaitan dengan istighfar, berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, di situ rahasianya sebenarnya, sejarahnya. Jadi kita ini kaum muslimin, ya, kita yang beragama tauhid, kalau ditanya orang Islam, jangan apa? Jangan apa? Jangan bingung jawabannya. Paham nggak? Kita ini beragama tauhid, bukan beragama Islam. Islam itu golongan, kaum Islam, ya, kaum muslimin, kaum kafirin, kaum musyrikin, dan kaum Yahudi. Ya. Islam itu adalah kaum, agamanya tauhid. Kalau ditanya, ya kan, Tuhanmu di mana? Tuhanku di mana? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu loh kalimatnya. Ya. Nah, apa itu Tuhan? Tuhan itu akal. Ya, dikatakan Tuhan itu apa? Akal. Akal manusia ini yang dikatakan dituhankan. Sedangkan Allah penciptanya. Tidak ada akal kecuali Allah. Karena Allah menciptakan, menghidupkan. Kalau kita ada akal nggak hidup bagaimana? Ya, segala sesuatunya itu karena Allah. Karena apa? Karena hidup. Allah lah yang menghidupkannya. Sedangkan nasib manusia yang menentukan bukan Allah, tapi manusia itu sendiri. Ya, jodoh manusia yang menentukan manusia itu sendiri. Nasib manusia yang menentukan manusia itu sendiri. Itu kesimpulannya. Kenapa? Ya tadi, kalau kita katakan tadi manusia atau hewan, ya, ketangkap, kita potong, siapa yang nentuin nasib hewan itu mati? Apakah Allah Tuhannya? Yang menentukan adalah hewan itu sendiri, ya. Dan yang menentukan manusia itu sendiri. Manusia itu umurnya panjang, besoknya dia mencuri, ditangkap, digebuki orang, mati. Siapa yang menentukan dia mati? Ya, yang menentukan dia mati ya sifatnya sendiri, mencuri. Nah itu tadi, ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak nih, ya. Kalau sakit hati kayak iblis tadi, kebanyakan yang udah, aku nggak tahan lagi ya Allah, aku nggak tahan lagi hidup seperti ini, aku menderita, aku ini terbebani, aku tersakiti oleh suamiku, oleh istriku, ya Allah, cabutlah nyawaku. Bodoh, orang kayak gitu. Ya, itu orang bodoh namanya. Ya, mengeluh mau bunuh diri, mengeluh minta dicabut, itu bodoh namanya. Ya. Kenapa? Iblis tadi, itu iblis yang mempengaruhi pikiranmu. Kenapa? Dia sakit hati sama Nabi Adam. Dia sakit hati dengan Nabi Adam. Makanya kalau ibu-ibu nih sakit hati sama lelaki, sama suami, itu iblisnya. Ya, bapak-bapak juga sakit hati sama istri, itu iblisnya. Ingat itu. Mau kita dikendalikan iblis terus, sakit hati mulu kerjanya. Ya, apa nggak ada pikiran lain? Ini loh, yang mana kita hanya belajar tauhid, belajar mengenal diri. Ya, belajar mengenal Allah. Kalau ada orang ulama, orang pintar, orang sakti, orang berilmu bilang kepada kamu, mungkin kamu orang yang dinasihati atau kamu adalah muridnya, lalu gurumu berkata, cari jati dirimu. Hei muridku, hei sahabatku, katanya, cari jati dirimu. Ya, kamu bingung, kamu tahu nggak jati diri itu apa? Nggak ada jati diri. Kalau ada orang mengaku jati dirinya, sombong, mengaku Tuhan, mengaku Allah, paham nggak? Apa itu jati diri?
tidak ada jati diri. Yang ada tubuh kita hanya ada Allah, napas. Tidak ada jati diri. Yang ada mandiri. Kalau mandiri iya, ya, akhlaknya mandiri, sifatnya mandiri, perbuatannya mandiri. Kalau jati diri itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau kita mengaku aku inilah yang dapat menyelamatkanmu, sombong orang itu. Ya, padahal Allah tuh menghidupkan dia dengan napas. Tanpa napas dia nggak bisa bicara. Jadi yang dikatakan jati dirimu apa? Napas. Napas itu apa? Allah. Ya, awas, jangan dibohong-bohongi dengan ilmu-ilmu kejawen, apa ilmu-ilmu yang nggak ngerti, yang nggak paham. Ya, mencari jati diri. Setelah mencari jati diri, ngapain lagi? Jadi sakti. Ya, Allah berfirman, jika engkau beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka engkau kumasukkan golongan kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kujadikan engkau golongan orang-orang yang soleh. Jikalau engkau hidup mencari keimanan, tapi jikalau engkau mencari hidup mencari kesaktian, maka engkau kujadikan golongan-golongan daripada iblis. Karena iblis itu sakti. Orang yang cari ilmu sakti itu berarti orang yang dekat dengan iblis, ya, dan jadi pengikut iblis. Itu loh pemahamannya. Kalau kita mencari keimanan, berarti kita termasuk golongan soleh, golongan Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi yang kita cari hidup ini apa? Iman. Dengan iman inilah maka kita akan makmur, ya, sejahtera, sukses. Ya, bukan sakti menjadi kita sukses. Paham ya? Nah, mudah-mudahan jemaah kita ini ya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai keturunan kita yang ketujuh. Ya, mudah-mudahan juga kita diberkahi kemudahan mencari nafkah kehidupan dunia dan akhirat, menggali tanah mendapat emas permata untuk keturunan kita 7 keturunan kemudian. Ya, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafil muhammad, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad derajat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya kuatal badani. Semoga jemaah-jemaah kita dan umat-umat kaum muslimin semuanya adalah kuat. Allahumma ya hijabal badani. Semoga doa kaum muslimin dihijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya muhyal badani. Semoga jemaah-jemaah kita dan kaum muslimin orang-orang yang ceria benar bercahaya. Allahumma ya sehatal badani. Semoga Allah karuniakan kesehatan kepada kita semua sampai anak cucu kita di kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hifzuhu ma huwal alim. Zalika takdirul azizil alim. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malik kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil asimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Yang mau makan minum silakan diambil masing-masing airnya. Allahumma sholli ala nabiyil asmi Muhammadin